Oke, masih semangat ya. Nah, ini adalah materi yang ketiga. Materi keempat. Jadi, penggunaan data delta HF untuk menentukan nilai dari delta H-nya. Oke, simpelnya untuk menggunakan data delta HF sendiri itu adalah rumusnya sama dengan delta H sama dengan jumlah dari data delta HF yang ada di produk dikurangi dengan jumlah dari data delta HF yang ada di reaktan. Cukup itu saja. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soal CO plus H2O menjadi CO2 plus H2O, di mana diketahui nilai delta HF-nya untuk CO sekian, H2O. Jadi ini duanya ini di bawah ya, sorry, belum ngedit mungkin. H2O sama dengan min 242, CO2 min 394, dan H2 sama dengan 0. Tentukan perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Oke, di sini sudah diketahui untuk menggunakan nilai dari delta HF. Jadi kalian nggak usah bingung pakai cara yang mana. Di sini kan sudah ada ml, sudah ada clue di mana dia menggunakan nilai dari delta HF-nya. Maka kita langsung aja cara pengerjaannya. Jadi untuk kita tulis reaksinya dulu ya. CO plus H2O itu menjadi CO2 plus H2O. Nah, sebelum kamu mengerjakan menggunakan data delta HF, kamu harus tahu dulu. Oh, sorry, di sini salah ya, saya menuliskan reaksinya. Di sini bukan H2O tapi H2 saja. Nah, kamu di sini lihat apakah dia sudah setara apa belum. Nah, kamu lihat di sini untuk C yang di sini bernilai 1. Di sini bernilai 1. Jadi di reaktan 1, di produk 1. Oh, di sini ada 1, 2, di produk juga ada 2. H2 di reaktan ada 2, di sini juga 2. Maka untuk reaksi ini sudah setara. Oke, setelah kalian menulis seperti ini, tinggal kalian menentukan mana produk, mana reaktan. Oke, hingga sampai 7 turunan atau hingga akhir kiamat. Jadi sebelah kiri ini pasti itu adalah reaktan. Kalian gak usah bingung mana reaktan, mana produk. Pasti sebelah kiri itu reaktan. Nah, sedangkan sebelah kanan itu pasti produk sampai akhir zaman. Nah, jadi gak usah bingung. Jadi ini adalah reaktan, ini produk. Sehingga rumusnya kan sigma dari delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Maka kita tuliskan saja. Maka delta H sama dengan kita tulis di sini untuk produk, di sini kan koefisiennya 1 ya. Maka kamu tulis 1 kali delta HF-nya CO terus ditambah dengan H2, di sini kan juga 1, maka 1 kali delta HF-nya H2 terus dikurangi dengan 1 kali CO, di sini kan koefisiennya 1, maka 1 dikali dengan delta HF-nya, ini CO2 ya, sorry, ini CO. CO, sorry kalau suara lagi habis ini. Terus dikalikan dengan 1, koefisiennya kan 1 kali delta HF-nya H2O. Oke, jadi kamu tinggal masukkan aja 1 dikali nilai dari delta HF-nya CO2 di sini berapa? Oh, min 394. Oke, min 394 ditambah dengan 1 kali H2 di sini berapa? 0. Maka kita tulis 0 dikurangi dengan 1 kali delta HF CO. CO di sini min 1 110 ditambah dengan HF H2 di sini min 242. Jadi 1 kali min 242. Oke, maka kita kalikan terlebih dahulu. Jadi min 394 ditambah 0, terus di sini adalah min 110 ditambah dengan min 242. Maka kita dapatkan di sini min 394 ditambah min di sini jadinya kan 253. Nah, sama dengan
min 352. Oke. Karena min ketemu min jadinya positif, maka min 394 ditambah dengan 352. Maka 394 di 352, maka 4 diambil 22, 9 diambil 54. Jadi jawabannya min 42 berapa? Nah, di sini kan pakai kilojoule per mol, maka satuannya kilojoule per mol. Oke, itu saja contoh soal dari penggunaan dari delta HF. Nah, nanti ada contoh soal lagi di mana pengerjaannya itu menggunakan data delta HF, cuma tidak menggunakan rumus yang ada di sini. Ada lagi caranya. Nah, itu saya akan beri contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Misalkan 2C plus O2 menjadi 2CO, di mana delta H-nya min 100, dan 2CO plus O2 itu menjadi 2CO2, delta H-nya min 50 kJ. Nah, yang ditanyakan berapa delta H dari persamaan reaksinya ini. Maka gini aja. Kan yang diminta adalah C plus O2 menjadi CO2. Oke, di sini kan ada persamaan reaksi nih kan, maka kita tulis lagi jadi 2C. Nah, caranya oke, caranya gini. Di sini kan yang diminta menjadi C plus O2 menjadi CO2. Kita teliti dulu dari yang C-nya. Nah, di sini yang ada dari persamaan, kursor saya. Oke, dari persamaan di sini yang ada C-nya itu di persamaan reaksi 1 atau 2. Oke, saya tulis dulu ya. Ini ada 1, 2. Oke. Ada di persamaan reaksi 1 kan, maka kita tulis 2C plus O2 menjadi 2CO, di mana delta H-nya yakni min 100 kJ. Oke. Di sini kan juga sama C-nya di kiri, ini juga sama-sama di kiri. Kalau misalkan yang diminta ini C-nya pindah ke kanan, maka ini kan juga pindah, otomatis delta, kursor saya. Oke, misalkan C-nya di sini ke kanan, misalkan dibalik, otomatis nanti delta H-nya juga dibalik menjadi plus 100 kJ. Oke, sekarang nah yang diminta C-nya di sini koefisiennya 1 kan. Nah, di sini 2, maka kamu bagi 2. Nah, jadi tinggal C atau dikali setengah ya, dibagi 2, maka ini kan 1 toh, ini kan 1 dibagi 2 kan setengah O2. Terus di sini juga jadi CO doang. Delta H-nya karena ini juga nanti dibagi 2 juga, maka min 50 kJ. Oke, setelah itu yang diminta adalah O2. O2 sudah ada di persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini sudah ada ya O-nya. Nah, kita lanjut ke CO2. Nah, CO2 yang ada, CO2-nya yakni di persamaan nomor 2, ya kan? Nah, maka kita tulis persamaan nomor 2. Di sini adalah 2CO plus O2 menjadi 2CO2, delta H-nya sama dengan min 50 kJ. Tapi kamu cek di sini CO2 yang diminta itu di sebelah kanan, sedangkan di sini juga sebelah kanan. Maka kita tidak usah merubah atau membalikkan ya. Jadi tetap dan nilainya delta H-nya juga sama seperti yang ada di contoh soal. Kalau misalkan CO2-nya yang diminta di sebelah kanan, maka mau nggak mau kamu juga harus merubah persamaan reaksi yang ada di sini di sebelah kanan. Dan nanti delta H-nya juga berubah yang awalnya minus menjadi positif. Seperti itu. Nah, di sini CO2-nya yang diminta itu adalah koefisiennya 1. Sedangkan di sini koefisiennya yang ada di reaksi, persamaan reaksi koefisiennya 2. Maka kita harus ubah dengan bagi 2. Maka menjadi CO plus setengah O2 menjadi CO2 dan delta H-nya menjadi min 25. Nah, setelah itu persamaan reaksi ini dan ini kamu tulis lagi jadi C plus setengah O2 menjadi CO, di mana delta H-nya sama dengan min 50 kJ. Terus di sini kita tulis lagi CO plus setengah O2 itu menjadi CO2 sama dengan delta H min 25 kJ. Oke, di sini kita bisa mencoret yang sama seperti O2, CO dengan CO ini sama apabila dia berlawanan. Nah, di sini kan untuk CO dia ada di
CO di sini ada di reaktan, sedangkan CO yang sebelah sini ada di produk, maka kita bisa coret. Nah, coret. Nah, karena di sini koefisiennya 1, di sini juga 1, maka habis. Tapi kalau misalkan di sini koefisiennya 2, di sini 1, maka yang di sini habis, di sini tertinggal 1. Itu contoh saja. Terus di sini ada O2 juga sama kan? Cuma dia terletak di reaktan, yang di sini reaktan, di sini juga reaktan, maka tidak bisa dicoret. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya menjadi C plus setengah tambah setengah, jadinya kan 1 nih. O2 menjadi CO2. Oke, ini persamaan reaksi yang kita dapatkan apakah sudah sesuai dengan yang diminta? Nah, sudah sesuai ya. Nah, di sini C yang diminta adalah C plus O2 menjadi CO2. Di sini juga sama. Jadi kita tinggal tuliskan delta H-nya berapa. Nah, delta H-nya ini jadi kita tambahkan saja. Nah, kalau seperti ini artinya ditambah. Min 50 ditambah min 25 hasilnya sama dengan min 75 kJ. Oke, seperti itu ya. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Jangan beranjak ke video yang lain sebelum menyelesaikan tugas tersebut. Terima kasih.